Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini, masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih dalam menggapai masa depan. Perkenalkan, nama saya Burdiansa Fauzi dengan NIM 203200232. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model konsep manajemen konflik dalam organisasi. Ya, seperti ketahui, konflik adalah pertentangan antara dua atau lebih terhadap suatu hal atau lebih dengan sesama anggota organisasi atau dengan organisasi lain, dan pertentangan dengan diri sendiri. Adapun pengertian konflik menurut para ahli yaitu dari Muhammad Al-Fazlur Rahim mendefinisikan konflik organisasi sebagai proses interaktif yang termanifestasi dalam hal-hal seperti ketidakcocokan, ketidaksetujuan, atau kejanggalan baik di intra-individu maupun interentitas sosial seperti individu, kelompok, ataupun organisasi. Rahim menyebut konflik sebagai proses interaktif bukan dengan maksud hendak membatasi kemungkinan konflik di dalam diri individu. Karena seringkali seseorang mengalami konflik dengan dirinya sendiri. Ian Brooks mendefinisikan konflik organisasi sebagai menjadi jelas skala sekurangnya satu pihak menganggap bahwa konflik ada dan di mana kepentingan pihak tersebut mengalami penurunan kemungkinan untuk dipenuhi. Konflik hadir antar individu, kelompok, atau departemen. Konflik pun dapat terjadi di antara mereka yang punya tugas wewenang berbeda, bahkan kolega-kolega kerja mereka sendiri. Dapat disimpulkan bahwa konflik ialah suatu pertentangan antara dua pihak untuk mencapai suatu tujuan ataupun keinginan dalam organisasi tertentu. Nah, adapun konsep model konflik dalam organisasi adalah satu, model integratif manajemen konflik adalah supaya konflik saya ulangi, satu, model integratif manajemen konflik adalah upaya untuk mewujudkan proses penyelesaian yang terpadu sehingga proses ini lebih menghemat waktu, tenaga, anggaran maupun sumber daya yang diperkirakan dibutuhkan dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Dengan adanya model ini, proses penyelesaian konflik menjadi lebih efektif dan efisien. Keefektifan dan keefisienan dari proses resolusi konflik ini merupakan indikator keberhasilan dalam manajemen konflik yang terjadi. Dua, yaitu model stimulasi konflik. Sumber penyebab terjadinya konflik pada setiap organisasi berbeda bergantung pada tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang terlibat, dan kompleksitas desain organisasi yang ditetapkan. Namun demikian, secara garis besar, konflik disebabkan oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Terdapat suatu situasi konflik yang terjadi dapat berakibat fungsional atau disfungsional. Untuk konflik fungsional dijelaskan oleh Gibson adalah perbedaan pertentangan atau perselisihan antar individu kelompok dalam metode guna mencapai tujuan dan menguntungkan organisasi. Akibat-akibat fungsional dari konflik mengarah pada perilaku positif sesuatu dengan tujuan organisasi, sehingga pimpinan berperan mengarahkan konflik agar tetap fungsional. Sementara akibat disfungsional mengarah pada perilaku yang dapat menghambat atau merintangi tujuan organisasi karena satuan-satuan kerja terlalu lambat dalam melaksanakan pekerjaan. Pendekatan stimulasi konflik yang dilakukan akan mengarahkan perilaku anggota sesuai dengan tujuan organisasi. Pada akhirnya akan meningkatkan kinerja individu dan produktivitas organisasi. 3. Alternatif model manajemen
Konflik yang inovatif adalah pengembangan model pengelolaan konflik merupakan hasil interpretasi dan rekonstruksi berdasarkan kajian teoritis, merupakan hasil interpretasi berdasarkan kajian teoritis dengan memperhatikan kesesuaian literatur dan teori-teori kontemporer alternatif. Model manajemen konflik yang inovatif didasari oleh pemikiran bahwa konflik merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari. Dalam aktivitas pencapaian tujuan, keberadaan konflik sebagai indikasi timbulnya dinamika individu atau kelompok yang saling berkompetisi untuk meraih prestasi. Kompetisi antar individu atau kelompok dikategorikan sebagai bentuk konflik yang fungsional jika memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kelangsungan organisasi. Namun demikian, perlu disikap waspada terhadap kemungkinan muncul konflik yang dapat merugikan organisasi sebagai akibat dan kekecewaan salah satu pihak yang merasa kurang berhasil mencapai prestasi yang diinginkan. Demikian pemaparan materi yang saya sediakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Materi yang saya sampaikan terdapat kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.